I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baiklah teman-teman sekalian, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi integral fungsi rasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi rasional? Fungsi rasional pada bentuk umumnya seperti yang sudah tertera di gambar tersebut, yaitu X, yaitu Qx sama dengan Px per Rx, yang dimana Px-nya dan Rx-nya itu adalah sebuah fungsi polinom. Nah, jika derajat dari Px-nya ini lebih besar atau sama dengan dari Rx-nya, nah maka dapat dibagi atau dapat dinyatakan dengan Px per Rx sama dengan Hx ditambah dengan Qx per Rx. Dengan Hx ini adalah hasil dari Qx ini. Nah, hasil dari Qx ini adalah sisanya. Langsung saja saya akan sebagaikan contohnya. Contoh dari integral dari X pangkat 3 ditambah dengan X dibagi dengan X dikurang 1 dx. Maka kita lihat dari sini derajat dari pembilangannya tersebut lebih besar daripada derajat penyebut, sehingga kita dapat bagi dulu, yaitu pembagian polinom, sehingga X pangkat 3 ditambah dengan X dibagi dengan X dikurang 1. Kemudian kita lihat di bagian depannya terlebih dahulu, X dikalikan berapa sih yang bisa menghasilkan X pangkat 3, maka dikalikan dengan X pangkat 2, sehingga X pangkat 2 dikalikan dengan X dikurang 1, hasilnya adalah X pangkat 3 dikurang dengan X pangkat 2. Kemudian dikurangkan lagi, hasilnya menjadi X pangkat 2 ditambah dengan X. Kemudian kita kurangi lagi dengan X pangkat 2 dikurang X, akan menjadi 2X. Lalu kita kurangkan lagi dengan 2X dikurang 2 menjadi hasilnya 2. Maka untuk contohnya dapat kita nyatakan sebagai integral ini hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah X ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 per X dikurang 1 dx, sama dengan hasilnya X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2 ditambah lagi 2X ditambah 2 N X ditambah X dikurang 1 tambah ditambah dengan C. Itulah hasilnya tersebut. Selanjutnya ada pecahan parsial yang dapat dibagi menjadi beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu faktor penyebutnya berbentuk linear dan dapat juga berbeda, dengan artinya jika penyebutnya itu adalah Rx, yang dapat kita tulis menjadi Rx sama dengan A1X ditambah B1 dikali dengan A2X ditambah dengan B2, sehingga dikalikan
menjadi AK X ditambah BK, yang dimana dalam kasus ini teorema pemecahan parsial mengatakan terdapat konstanta A1, A2 hingga AK. Sedemikian sehingga bentuk dari hasil 0 PX per RX yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu PX per RX sama dengan A1 per A1X ditambah dengan B1 ditambah A2X ditambah dengan B2 ditambahkan sehingga menjadi AK per AKX ditambah dengan BK. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu langkah yang pertama kita harus lakukan, kita akan menyatakan pecahan parsial yang kita cari terlebih dahulu, yaitu A1, A2 dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan memfaktorkan terlebih dahulu. Faktorkan terlebih dahulu si penyebutnya, maka kita faktorkan hasilnya menjadi X ditambah dengan 1 dikalikan dengan X dikurang dengan 3, maka akan sama dengan 5X dikurang dengan 3 per X ditambah dengan 1 dikali dengan X dikurang dengan 3 sama dengan A per X ditambah dengan 1. Kita masukkan terlebih dahulu, itu contohnya A ditambah dengan B dikurang per B ditambah B per X dikurang 3 sehingga menghasilkan 5X dikurang dengan 3 sama dengan A dikali X kurang 3 ditambah dengan B dikali X ditambah dengan 1. Kemudian kita cari terlebih dahulu A-nya dengan rumus U per X sama dengan min 1 yang menghasilkan minus 8 sama dengan min 4A. Nah, A-nya tersebut dibagi minus 8 dibagi minus 4 yaitu menghasilkan 2. Selanjutnya kita cari B-nya dengan rumus yang sama, yaitu U per X sama dengan 3. 12 yang menghasilkan 12 sama dengan 4B. Kemudian dibagi 12 dibagi 4 yang menghasilkan B sama dengan 3. Kemudian kita cari koefisiennya. Koefisiennya dikali dengan X, yaitu kita masukkan tadi koefisien X-nya 5 sama dengan A ditambah dengan B. Nah, kita cari lagi konstantanya. Konstantanya yaitu udah tertera, yaitu minus 3 sama dengan kita bikin minus 3A ditambah dengan B. Selanjutnya kita masuk ke pecahan parsial yang pada kasus kedua, yaitu faktor penyebut linearnya berulang, yang artinya penyebut Rx dapat kita tulis menjadi Rx sama dengan A1X ditambah dengan B1 pangkat M dikalikan dengan A2X ditambah dengan B2 pangkatnya N.
Nah, dalam kasus ini bentuk rasional dapat dinyatakan dalam pecahan parsial sebagai berikut. Sebagai berikutnya yaitu Px per Rx sama dengan A1 per A1X ditambah dengan B1 ditambah dengan A2 per A2X ditambah dengan B1 ditambah lagi sehingga menjadi AM per A1X ditambah dengan 1 pangkat M ditambah dengan B1 per A2X ditambah dengan B2. Ditambahkan lagi sehingga akan menjadi BN per A2X ditambah dengan B2 pangkat dengan N. Langsung saja kita masuk ke contoh soal kedua pada kasus pecahan parsial yang kedua ini. Contohnya, integral dari X ditambah dengan 4 per X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah dengan 4X dx. Itu sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk pecahan parsial terlebih dahulu, yaitu hasilnya X ditambah dengan Y per X dikali X ditambah dengan 2 pangkat 2 sama dengan X tambah 2 pangkat 2 ditambah dengan B X tambah 2 X tambah CX. Nah, kita cari terlebih dahulu A-nya dengan rumus X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka 4 sama dengan 4A. Sehingga A-nya menghasilkan nilai 1. Selanjutnya X, kita cari nilai B-nya. Yaitu X sama dengan 1, 5 yang menghasilkan 5 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah dengan C. Hasilnya 5 sama dengan 9 ditambah 3B dikurang dengan 1 yang menghasilkan min 3 dikurang dengan 3B. Nah, hasil dari B-nya adalah min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Maka hasil nilai B-nya adalah min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai C-nya. Nilai C-nya yaitu X sama dengan minus 2. Nah, 2-nya menghasilkan 2 sama dengan minus 2. Minus 2 dibagi dengan minus 2 dibagi dengan 2, maka menghasilkan 1. Maka nilai dari C-nya adalah minus 1. Maka dari soal yang kedua tersebut dapat menghasilkan integral 1 per X dikurang 1 per X tambah 2 dikurang 1 X tambah 2 pangkat 2 dx sama dengan NX dikurang NX tambah 2 ditambah dengan X ditambah dengan 1 per X tambah 2 ditambah dengan C. Kemudian yaitu kita masuk ke pecahan parsial pada kasus ketiga, di mana faktor penyebut kuadratiknya pada pecahan parsial tersebut berbeda. Yang artinya penyebut Rx dapat kita tulis menjadi Rx sama dengan A1X pangkat 2 ditambah dengan B1X ditambah dengan C1 dikalikan dengan A2 X pangkat 2 ditambah dengan B2X ditambah dengan C2 sehingga dikalikan lagi menjadi AK X pangkat 2 ditambahkan BKX ditambahkan dengan CK
yang dimana setiap faktornya memiliki D lebih besar dari 0 dan tidak ada faktor yang berulang. Maka hasil dari rumusnya yaitu Px per Rx sama dengan A1X ditambah dengan B1 per A1X pangkat 2 ditambah dengan B1X ditambah dengan C1, kemudian ditambahkan lagi dengan A2X ditambah dengan B2 per A2X pangkat 2 ditambah dengan B2X ditambah dengan C2. Ditambahkan lagi sehingga mendapat ditambahkan akhir yaitu AKX ditambah BK per AKX pangkat 2 ditambah BKX tambah CK. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh yang ketiga pada pecahan parsial pada kasus ketiga tersebut, yaitu dengan contoh integral 2x pangkat 2 dikurang x ditambah dengan 4 per x pangkat 3 ditambah dengan x dx, yang menghasilkan sama dengan integral dari pecahan parsial yaitu 4 per x ditambah dengan minus 2x dikurang dengan 1 per x pangkat 2 dikurang 1 dx sama dengan 4 per x dikurang 2x x pangkat 2 ditambah dengan 1 dikurang lagi 1 per x pangkat 2 ditambah 1 dx, yang menghasilkan 4 per 4 x dikurang nx pangkat 2 ditambah dengan 1 dikurang lagi dengan aretan x ditambah dengan c. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.